Rahasia Jokowi yang pernah dititipkan Hasto ke Koni Bakri di Rusia. Nah, video ini dibeberkan oleh seseorang ya di sosial media tentang rahasia Jokowi. Tapi kita belum bisa memastikan apakah ini benar atau enggak. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan. Dengan memakai rompi oranye, Hasto berharap bahwa penangkapan dirinya menjadi momentum bagi KPK untuk berani periksa keluarga Jokowi. Kira-kira KPK ya punya nyali untuk menangkap keluarga Jokowi. Coba kita lihat statement dari Hasto. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia rakyat kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Nah, sampai juga beredar di sosial media yaitu surat instruksi dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati. Jadi diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah ya PDIP Perjuangan untuk tidak mengikuti raid Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Jadi kader-kader PDIP yang menjadi bupati atau wakil bupati, wali kota maupun gubernur untuk tidak mengikuti acara rit-rit ya di Magelang yang sebelumnya pernah diadakan oleh Prabowo. Jadi menurut netizen ini adalah surat bentuk perlawanan terhadap rezim Prabowo, menginstruksikan untuk berperang dengan rezim Prabowo. Karena kita tahu bahwa Prabowo bersekutu dengan Mulyono ya, ternyata tidak beda jauh dengan rezim Mulyono sebelumnya yang terlalu tunduk kepada Jokowi sehingga sekjennya pun harus ditahan ya. Jadi kalau kita lihat cara Megawati menginstruksikan kepada kepala daerahnya untuk menarikkan diri di acara retreat ini adalah bentuk perlawanan yang nyata untuk Prabowo. Nah, pakar hukum tata negara ya Ferry Amsari menyoroti keras yaitu rezim Prabowo yang terang-terangan kemarin ya menyerukan hidup Jokowi, padahal kita sendiri sudah tahu bahwa Jokowi ini dinobatkan sebagai orang terkorup nomor 2 di dunia. Juga Ferry Amsari meminta Jokowi ini segera diadili, jangan hanya lawan politiknya yang diadili seperti Hasto dan Tom Lembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Augustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era kemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus ya, dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tom Lembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar, padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka.
Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil, lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu, bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut, padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah. Bang Ade harus tahu, sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan, hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup. Oleh karena itu, adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media ya, yang berharap rezim Prabowo ini berbeda dengan rezim Mulyono sebelumnya, tetapi ternyata sama saja. Yang mestinya tempatnya di pengadilan dan di penjara justru diposisikan terhormat oleh Prabowo Subianto. Orang-orang kecil di bawah ini sudah nggak takut dengan kematian. Kalian jangan bertindak bajingan, brengsek. Ini bisa memicu revolusi. Terlebih kekuasaan ini belakangan ini semakin menimbulkan rasa yang sangat sakit di hati rakyat. Seorang aktor pencuri uang negara, penipu Jokowi, 10 tahun berkuasa, memporak-porandakan seluruh kebijakan, sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Yang mestinya tempatnya di pengadilan dan di penjara justru diposisikan terhormat oleh Prabowo Subianto. Dan dibela-bela. Ini cara-cara kekuasaan yang sangat busuk dan culas. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta
pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh, seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Yang hari ini saya lihat belum menunjukkan, ya, saya mengatakan belum ya, bukan tidak, belum menunjukkan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia, presiden yang harus mensejahterakan, yang memajukan kesejahteraan umum, presiden yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa, yang melindungi segenap bangsa. Baru presiden kelompok saja, dan baru kemarin diangkat lagi sebagai ketua umum Gerindra. Saya agak miris sebenarnya, kok bisa presiden itu adalah karir politik yang tertinggi bagi seorang warga negara dalam sistem pemerintahan presidensil. Kok bisa tiba-tiba ketua MPR membelokkan arah Rapimnas menjadi KLB dan mengangkat kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai politik. Saya bikin polling di RH Channel, hasilnya mengatakan hanya 26% saja yang setuju dari belasan puluhan ribu voters yang setuju dia menjadi ketua umum Gerindra. Yang tidak setuju 30-an%, yang masa bodoh 45%. Saya tambah ya, bukan urusan saya, ternyata bukan urusan saya, ini lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat model kontur seperti itu, berarti hanya 26% yang setuju. Coba bayangkan, kan gak masuk akal. It doesn't make sense, seorang yang sudah terpilih sebagai presiden tiba-tiba terpilih kembali menjadi ketua umum partai politiknya. Aneh. Kalau kita kaitkan dengan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, mendidik calon pemimpin dan lain sebagainya, maka kita harus mengangkat topi kepada partai Gerindra yang sudah menghasilkan pemimpin, kan begitu? Walaupun saya mengatakan ini bukan kader Gerindra. Kapan Prabowo dikader oleh Gerindra? Begitu bilang siapa anggota DPR-nya itu yang gemuk itu, yang menantunya pemain sepak bola, kami akan mengajukan kader yang terbaik, ya kan, untuk menjadi calon presiden. Saya bilang kapan Gerindra mengkader Prabowo? Yang jelas itu adalah bukan kader tapi owner. Kalau pemilik iya, tapi kalau kader Golkar ya benar dia kader Golkar, dia kader Golkar yang membentuk partai sendiri ya. Wiranto juga kader Golkar. Kalau Pak Abdullah memang kayaknya kader Masumi betul ya dari dulu, karena Pak Abdullah termasuk yang mendirikan partai politik, ikut pemilu tahun 1999 ya, Masumi juga gitu, walaupun pecah-pecah banyak waktu itu. Jadi agak miris, padahal di dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden ini adalah jabatan tertinggi. Theoretically kalau kita baca bukunya Pak Abdullah, mulai dari sumpah sampai implementasi, dan itu ada dalam konstitusi semua dengan segala penjabaran dan interpretasi serta opini Pak Abdullah, maka sesungguhnya yang namanya presiden itu nggak ada waktu selain menjadi presiden itu sendiri, ya kan? Jadi dia will be no time, ya kan? Except being a president itself. Jadi presiden itu sendiri dia, nggak ada yang waktu lain. Kok ini bisa seorang presiden menjadi ketua umum partai politik? Kan aneh. Karena mandat dari ketua umum partai politik itu yang utama adalah memenangkan pemilu legislatif. Karena banyak orang yang akan diangkut ke dalam jabatan pemerintahan. Nah yang kedua bonusnya biasanya presiden, karena presiden itu nggak bisa standing alone, harus sama-sama kan. Jadi yang namanya Prabowo Subianto bukan hanya calon dari partai Gerindra, tapi calon dari beberapa partai politik. Itu satu hal. Jadi karena itu sangat relevan kita mengingatkan kembali kewajiban konstitusional seorang presiden dengan segala dimensi dunia dan akhiratnya, ya kan? Saya merasa jangan-jangan di pikiran Prabowo nggak ada dimensi akhiratnya waktu dia mengucapkan sumpah ya. Sumpah saja, beberapa jam setelah mengambil sumpah langsung dia langgar sumpahnya. Saya udah berapa kali kritik,
Jadi sumpahnya salah satunya adalah menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang serta segala peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Oke? Itu dia ucapkan pukul kira-kira 10 pagi tanggal 20 Oktober 2024. Tapi malam hari ketika dia mengumumkan kabinet, maka tersebutlah Al-Kisah seorang mayor yang menjadi sekap, sekretaris kabinet. Saya tidak sentimen dengan Mayor Teddy, tetapi Anda harus meletakkan hukum, undang-undang sebagai basis yang sudah dikatakan akan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Yang namanya jabatan politik atau jabatan non-TNI, hanya untuk TNI itu, di luar TNI, itu hanya 10 kantor saja, 10 tempat ini saja. 1, kantor Menko Polkam, sekarang Menko Polkam bukan Polhukam lagi kan. Yang kedua, kantor Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian keempat, kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Kelima, Sekmil, Sekretaris Militer Presiden. Kelima. Keenam, Badan Cyber, BSN, Badan Cyber Nasional. Kemudian yang ketujuh itu adalah BNN, Badan Narkotika Nasional kalau tidak salah. Kemudian ada juga Rescue, SAR. Kemudian ada juga menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, hakim militer. Dan juga Badan Penanggulangan Teroris, BNPT. BNPT masuk nggak ya? BNPT masuk. Kalau Badan Penanggulangan Bencana nggak masuk, 10 saja. Dan itu cetowelo-welo di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Tapi kenapa dengan mudahnya dilanggar? Ternyata tidak hanya ini pelanggarannya. Pelanggaran yang baru saja terjadi adalah mengangkat Maijen TNI aktif sebagai Kabulok. Jadi kalau saya seorang hukum tata negara, bukan seorang politisi, saya mengatakan apa adanya. Kan nggak boleh menyembunyikan informasi. Walaupun orang bilang, udahlah jangan kritik TNI dulu, nanti kita susah. Kita kritik polisi aja. Enggak, dua-duanya lagi bermasalah. Tetapi kita tidak melihat institusinya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah orang-orang dalam institusi. Tapi banyak. Jadi sudah sistemik sifatnya. Karena itu pada ujian pertama memegang sumpah saja, itu presiden kita ini cuma bertahan beberapa jam. Bayangkan, bagaimana kita mau trust him, coba bayangkan. Nggak bisa kita mempercayai orang. Dan dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo. Kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan cetowelo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarij yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarij lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang nggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang nggak lolos. Tom Lembong nggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan. Makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya. Dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan menjadi persoalan. Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo.
Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Kan? Jadi this is the question. Nggak boleh ngatain tapi kita ya. Jadi walaupun dalam kondisi marah pun nggak boleh ngatain orang. Ya, tetap. Ini kan konstruktif ya. Saya tidak ngatain, saya kritik. Saya tetap bilang Prabowo, ya, tetap bilang Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Di tes pertama saja sudah nggak lolos, apalagi tes-tes berikutnya. Tes implementatif, bagaimana misalnya menjadi presiden bagi semua warga negara Republik Indonesia, bukan presiden buat partai Gerindra saja. Nggak lolos juga tes ketika pilkada kemarin. Coba bayangkan betapa repotnya. Orang-orang Gerindra menjelaskan bahwa dukungan presiden kepada Ahmad Lutfi, kepada Ridwan Kamil itu adalah dukungan sebagai ketua umum partai politik atau Gerindra. Siapa yang bisa membedakan dalam hal apa Prabowo itu tiba-tiba dia mengatakan ini saya bicara sebagai ketua umum Gerindra. Dia jabatan presiden itu 24 hours, maka itu nggak boleh dia dimadu dimadu dengan jabatan lain, ya kan? Karena kalau dimadu dengan jabatan lain itu akan mengganggu dan akan kalah pastinya harusnya. Jadi dia tidak boleh merangkap ketua dewan pembina harusnya, karena dia primus inter pares, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada presiden. Kalau dia gubernur, bupati, wali kota, oke lah, masih ada, ya kan? Masih ada struktur atasnya. Tapi ini udah paling atas. Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, orang bingung. Dalam budaya politik Indonesia yang patriarki, akan bingung. Bayangkan, hari ini, dia baru 100 hari lebih menjalankan pemerintahan. Sudah ada pencalonannya kembali sebagai calon presiden 2029. Ini kan sontoloyo namanya. Kita belum tahu bagaimana kinerja dia, ya kan? Apakah dia amanah atau tidak? Apakah menurut ukuran buku ini, dia melakukan kewajiban konstitusionalnya atau tidak? Buku ini kan bisa menjadi ukuran, patokan. Apakah checklist? Apakah dia menjalankan kewajiban konstitusional atau tidak mulai dari sumpah sampai implementasinya? Nah, barulah kemudian kita menilai sebagai partai politik, sebagai rakyat Indonesia, ini layak untuk dilanjutkan jabatannya. Kan begitu? Ini belum apa-apa, tiba-tiba Jokowi datang dari Solo ke Hambalang, dukung juga Prabowo di 2029, PSI yang menggadang-gadang Gibran dukung juga, kan begitu? Kelihatannya dia mau mepet terus ke Prabowo. Jadi kebutuhannya adalah, kalau kita bicara tentang timelinenya, nanti makin butuh, siapa yang paling butuh antara Prabowo Jokowi? Jokowi yang akan membutuhkan Prabowo terus menerus, karena Prabowo yang pegang jabatan ya saat ini. Tetapi nanti makin lama makin jauh, tapi makin lama makin mepet terus yang namanya Jokowi.